anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem pernafasan manusia. Dalam video kali ini Ibu hanya akan melanjutkan ya, kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam pernafasan pada manusia. Nah, materi kali ini yang akan kita bahas yaitu adalah organ pernafasan pada manusia. Tentu anak-anak sudah mengenal bahwa organ-organ pernafasan pada manusia itu dimulai dari hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkiolus, dan juga alveolus. Nah, perhatikan gambar di sini. Udara atau oksigen itu masuk melalui rongga hidung ya anak-anak. Kemudian nanti melalui faring, laring, kemudian trakea, dan nanti akan masuk ke paru-paru melalui bronkus. Kemudian masuklah ke paru-paru dan melewati bronkiolus dan juga alveolus. Nah, untuk lebih detailnya lagi, lebih dalamnya lagi, akan Ibu bahas satu persatu mulai dari hidung. Nah, fungsi dari rongga hidung sendiri yaitu yang pertama, tempat masuk dan keluarnya udara. Udara yang kita hirup itu namanya adalah oksigen. Kemudian udara yang kita hembuskan atau kita keluarkan disebut dengan karbon dioksida. Kemudian fungsi yang kedua yaitu penyaring udara melalui rambut-rambut halus dan lendir di dalam hidung. Dan fungsi yang ketiga yaitu sebagai indera penciuman. Nah, di sini Ibu sudah memiliki anatomi hidung. Nah, ini adalah lubang hidung kita ya anak-anak. Kemudian di dalamnya ini namanya adalah rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung itu terdapat rambut halus dan juga lendir. Fungsinya untuk menyaring debu maupun kotoran yang terbawa oleh udara yang kita hirup. Organ yang kedua yaitu adalah faring atau nama lainnya adalah tekak. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan atau tenggorokan dan saluran pencernaan atau kerongkongan. Fungsi dari faring sendiri yaitu untuk meneruskan udara yang masuk menuju ke pangkal tenggorokan. Nah, faring itu adalah ini ya anak-anak. Jadi tadi udara masuk ke rongga hidung, kemudian debu dan kotorannya itu disaring oleh lendir dan juga rambut-rambut halus, kemudian udara masuk ke faring. Nah, ini faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Nah, di bagian bawah di sini ada rongga mulut. Nah, ini adalah persimpangannya ya anak-anak antara saluran pernafasan dan juga saluran pencernaan. Organ yang ketiga yaitu namanya adalah laring atau pangkal tenggorokan. Laring merupakan daerah pangkal tenggorokan. Fungsi dari laring sendiri yaitu sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Pada laring terdapat katup epitoglotis yang otomatis tertutup saat menelan makanan sehingga tidak masuk ke saluran pernafasan. Dari pangkal tenggorokan, udara diteruskan ke trakea atau batang tenggorokan.
Untuk laring sendiri tempatnya ada di sini ya anak-anak. Setelah faring barulah laring. Nah, pada laring di sini ada yang namanya katup epiglotis yang otomatis nanti akan tertutup ketika kita menelan makanan. Jadi makanan itu tidak masuk ke saluran pernafasan. Pada laring ketika kita berbicara atau bersuara mengeluarkan bunyi itu bagian tenggorokan kita itu ada yang bergetar ya anak-anak. Coba nanti diraba tenggorokan masing-masing, kemudian anak-anak mengeluarkan suara atau dapat berbicara, kemudian rasakan. Nah, getaran itulah tandanya ada pita suara. Dan itu namanya adalah laring. Kemudian yang keempat adalah trakea atau batang tenggorokan. Trakea terletak di depan kerongkongan, tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Dinding bagian dalam trakea dilapisi oleh jaringan epitel berambut atau bersilia. Fungsinya yaitu untuk menyaring dan mengeluarkan kotoran yang terbawa oleh udara yang lolos dari penyaringan di rongga hidung, supaya tidak masuk ke paru-paru dan dikeluarkan melalui bersin. Jadi ketika kita bersin itu ada kotoran yang tersaring pada jaringan epitel berambut yang ada di trakea kita. Nah, trakea itu yang ini ya anak-anak. Yang bentuknya itu seperti tersusun dari cincin-cincin. Itu namanya adalah tulang-tulang rawan. Bentuknya seperti cincin. Nah, ini lebih jelasnya lagi untuk trakea. Sangat mudah untuk menghafalkannya, anak-anak tinggal mengingat saja bahwa trakea itu bentuknya lingkaran-lingkaran seperti cincin. Lanjut kita ke bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang berfungsi untuk membawa udara menuju paru-paru kiri dan juga paru-paru kanan. Nah, ini tadi trakea ya anak-anak yang tersusun dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin, kemudian percabangannya ini yang menuju ke paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri namanya adalah bronkus. Setelah dari bronkus, udara masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru merupakan organ pernafasan yang terletak di dalam rongga dada. Nah, ini. Yang dilindungi oleh apa anak-anak kemarin? Tulang rusuk. Jadi rongga dada itu salah satu fungsinya yaitu melindungi paru-paru kita. Untuk paru-paru itu terdiri atas dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan sendiri terdiri atas 3 lobus atau 3 bagian. Kemudian untuk paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus atau 2 bagian. Nah, pada paru-paru itu terdapat bronkus, bronkiolus, dan juga alveolus. Jadi, ini tadi adalah trakea, kemudian bercabang, namanya adalah bronkus. Kemudian percabangan dari bronkus, ini namanya bronkiolus, dan bermuaralah di alveolus. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Ini bronkus kiri, ini bronkus kanan, kemudian ini bronkiolus, percabangan dari bronkus, dan ada alveolus di ujung-ujung bronkiolus itu. Nah, ini lobusnya ya anak-anak, 2 bagian. 3 bagian. Paru-paru kanan itu ada 3 bagian, kemudian untuk paru-paru kiri itu ada 2 bagian atau 2 lobus.
Kemudian bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus di dalam paru-paru. Bronkiolus mengalami percabangan yang di ujungnya terdapat gelembung alveolus. Nah, ini sudah semakin detail lagi ke dalam paru-paru. Nah, ini gambaran dari bronkiolus yang merupakan percabangan dari bronkus. Terakhir adalah alveolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung udara yang sangat kecil dan banyak. Jadi gelembung-gelembung udara di dalam paru-paru namanya adalah alveolus. Fungsinya sebagai alat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Jadi udara yang kita hirup dari rongga hidung, kemudian ke faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, bermuaralah di alveolus. Kemudian di alveolus itu nanti ada pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, di mana oksigen itu dibawa oleh sel darah merah untuk diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida dilepaskan untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, ini alveolus, gelembung-gelembung udara yang sangat kecil dan banyak. Nah, sekarang kita masuk ke percobaan sistem pernafasan manusia. Di sini Ibu memiliki model alat pernafasan yang sangat sederhana yang dapat kita buat dari alat dan juga bahan yang bisa kita temui di sekitar kita. Yaitu ada toples, balon, sedotan, karet, dan juga plastisin. Nah, coba kita simak dulu. Di sini ada model alat pernafasan di mana botol kaca ini merupakan rongga dada. Kemudian sedotan ini merupakan trakea. Dan percabangan dari trakea, sedotan yang di sini bercabang, ini namanya adalah bronkus. Kemudian dua balon kecil ini ibaratkan paru-paru kita. Dan membran karet yang ada di bagian bawah di sini diibaratkan sebagai diafragma. Nah, ketika karet penutup atau membran karet ini ditarik, maka ruangan di dalam pipa bertambah besar, sehingga tekanan udara di dalam tabung kaca atau botol kaca menjadi rendah. Kemudian menarik udara dari luar masuk sehingga balon di dalam botol kaca menjadi mengembang. Nah, inilah yang disebut dengan proses inspirasi atau masuknya udara ke paru-paru. Kemudian, membran karet yang ada di bawah ini ditekan atau dilepaskan, sehingga nanti ruangan di dalam botol kaca menjadi menyempit. Ini anak-anak, ruangannya menjadi menyempit. Dan tekanan udara di dalam tabung kaca atau botol kaca semakin tinggi, sehingga udara di dalam dua balon ini keluar dan terjadilah dua balon ini menjadi mengempis karena udaranya keluar. Nah, inilah yang disebut dengan ekspirasi atau keluarnya karbon dioksida dari paru-paru kita. Jadi, model alat pernafasan ini bekerjanya dilihat dari membran karetnya atau diafragmanya ya anak-anak. Jadi ini termasuk ke dalam pernafasan perut ya anak-anak karena melibatkan otot diafragma.
Jadi ketika kita bernafas atau menghirup oksigen, itu ketika membran karetnya itu mendatar atau ketika kita tarik. Kemudian ketika membran karetnya dilepaskan atau ditekan ke dalam, itu namanya ekspirasi. Kita menghembuskan atau mengeluarkan karbon dioksida. Jadi posisi diafragmanya itu naik atau kembali ke posisi awal. Nah, untuk gambar model alat pernafasan seperti ini, anak-anak harus benar-benar paham mana kondisi ketika inspirasi dan mana kondisi ketika ekspirasi. Kemudian perhatikan membran karetnya. Ini juga penting ya anak-anak. Nah, ini tadi. Ketika inspirasi, membran karet atau diafragmanya mendatar atau dalam posisi ketarik ke bawah sehingga udara masuk. Ketika membran karetnya itu dilepaskan atau ditekan ke dalam atau diafragmanya itu kembali ke posisi semula, maka karbon dioksida keluar dari rongga hidung kita. Nah, demikian saja penjelasan dari Ibu tentang organ sistem pernafasan manusia dan juga percobaan tentang sistem pernafasan pada manusia. Semoga bermanfaat. Kalau banyak salah mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di video Ibu selanjutnya. Selamat belajar anak-anak.